Baja adalah logam campuran yang terbuat dari besi dan karbon. Karena itu baja berbeda dengan besi, aluminium, seng, tembaga, dan titanium yang merupakan logam sederhananya. Karbon pada baja sendiri berfungsi untuk meningkatkan kualitas baja, tepatnya pada daya tarik dan tingkat kekerasannya. Selain karbon, terkadang baja juga ditambahkan unsur krom, nikel, vanadium, molybden untuk mendapatkan sifat lain sesuai pengaplikasiannya di lapangan seperti anti korosi, tahan panas, dan juga tahan pada temperatur yang tinggi. Tujuan ditambahkannya unsur karbon pada baja yaitu 1. Menaikkan sifat mekanik baja atau kekerasan, kelihatan, daya tarik, dan sebagainya. 2. Menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah. 3. Meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia atau redox. 4. Membuat sifat-sifat spesial. Baja memiliki berbagai kelebihan seperti kayu dan daya tarik tinggi. Dimakan rayap, dapat didaur ulang, dibandingkan beton lebih lentur dan lebih ringan, lebih kuat dibandingkan aluminium, dan hampir tidak memiliki nilai muai dan susut. Tetapi baja memiliki kelemahan seperti bisa berkarat, tidak kuat daya tekan, dan tidak fleksibel seperti kayu. Baja pertama kali ditemukan secara tidak sengaja saat para pandai besi mulai menyadari bahwa dengan menambahkan sedikit karbon dari arang ke dalam besi cair, mereka bisa menghasilkan logam yang lebih kuat dan tahan lama. Baja ini dikenal sebagai baja Woods dan diproduksi di India pada abad ketiga sebelum Masehi. Baja Woods sangat dihargai karena ketajaman dan kekuatannya, dan digunakan untuk membuat senjata dan alat lainnya. Perkembangan besar dalam pembuatan baja terjadi selama revolusi industri pada abad ke-18 dan 19. Proses Bessemer yang ditemukan oleh Sir Henry Bessemer pada tahun 1856 adalah metode pertama yang memungkinkan produksi baja dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah. Proses ini melibatkan pengaliran udara melalui besi cair untuk menghilangkan karbon berlebih, sehingga menghasilkan baja yang lebih murni dan kuat. Metode Bessemer kemudian disempurnakan oleh metode Martin Siemens yang dikembangkan pada akhir abad ke-19 yang memungkinkan kontrol lebih baik terhadap komposisi kimia baja. Proses Thomas yang dikembangkan pada tahun 1878 memungkinkan pembuatan baja dari biji besi fosforus yang sebelumnya tidak bisa digunakan dalam proses Bessemer. Pada abad ke-20, teknologi pembuatan baja semakin maju dengan diperkenalkannya tungku busur listrik dan metode pembuatan baja oksigen dasar berbasis oksigen. Stemelking Bosch. Metode Bosch yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an mengurangi waktu produksi dan meningkatkan efisien dengan cara meniupkan oksigen murni ke dalam besi cair untuk menghilangkan karbon. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, baja menjadi bahan bangunan utama yang digunakan di seluruh dunia untuk infrastruktur kendaraan, peralatan, dan produk konsumen lainnya. Untuk membuat baja, dibutuhkan beberapa material mentah seperti biji besi. Namun, pembuatan baja tidak akan terjadi tanpa adanya batu bara dan juga kokas.
Dalam peleburan biji besi, saat digunakan, kokas akan menghasilkan panas dan sedikit asap. Karena itu, batu bara akan diubah dulu ke bentuk yang lebih efisien, yang disebut dengan coke atau kokas. Proses pembuatan kokas ialah dengan memasukkan batu bara ke dalam oven dan dipanaskan selama 18 jam di suhu 2400 derajat Celcius. Setelah itu, batu bara yang panas dan membara akan dikeluarkan dari oven dan didinginkan dengan cara disiram air sehingga berubah menjadi kokas. Selain kokas, material alternatif yang digunakan dalam pembuatan baja adalah tongkunite. Takonit adalah biji besi berkualitas rendah. Jika ada biji besi berkualitas tinggi yang berlimpah, takonit tidak akan digunakan dan tidak dianggap seperti batuan sisa. Tetapi jika pasokan biji besi berkualitas tinggi menurut industri, maka industri akan menggunakan takonit sebagai bahan pembuatan baja. Takonit nantinya akan dihancurkan menjadi ukuran-ukuran kecil dan dipisahkan dari material besi dan material lainnya dengan menggunakan magnet yang sangat kuat. Material besi ini selanjutnya akan dipanaskan dan dibentukkan menjadi seukuran kelereng yang disebut dengan pellet. Ketika pelet selesai dibuat, material lain yang dibutuhkan adalah batu kapur, di mana batu kapur berfungsi untuk memisahkan impurities atau pengotor. Ketika semua material telah disiapkan, proses selanjutnya adalah memasukkan kokas, pelet, dan batu kapur ke dalam blast furnace atau tungku pembakaran. Di dalam furnace akan diberi gas dan udara panas yang akan membakar kokas hingga suhu 2700 derajat Celcius. Kokas yang terbakar akan memanaskan dan mencairkan pelet menjadi molten iron atau besi cair, sedangkan batu kapur yang meleleh di dalam furnace dan naik ke dalam molten iron dan membawa impurities dan membentuk slag. Nantinya molten iron akan dikeluarkan dari furnace lalu menuju ke wadah yang bernama torpedo cart. Torpedo cart dapat membawa 200 ton molten iron untuk menuju tempat pembuatan baja. Sebelum itu, molten iron akan dibawa ke tempat pengolahan untuk memisahkan sulfur yang terkandung di dalamnya. Sedangkan untuk slag atau limbah dari molten iron akan dialirkan ke jalur berbeda menuju cooling pit untuk didaur ulang menjadi material pembangunan seperti bahan agregat kasar, pembuatan beton, dan bahan tambahan pembuatan semen. Salah satu metode pembuatan baja adalah dengan metode BOF atau Basic Oxygen Furnace. Ketika sampai ke tempat pembuatan baja, molten iron akan dipindahkan ke ladle untuk dikirim ke BOF. Di dalam BOF dibutuhkan dua material, yakni molten iron dan besi bekas atau scrap metal. Didapatkan dengan disortir menggunakan magnetic stripe. Metal scrap dan molten iron akan dimasukkan ke dalam basic oxygen furnace dan diposisikan secara tegak lurus. Selanjutnya, dari atas basic oxygen furnace akan diberikan oksigen murni dengan kecepatan supersonik hingga molten iron suhunya mencapai 3000 derajat Celcius dan melelehkan scrap yang ada di dalamnya.
Setelah 25 menit, molten iron akan berubah menjadi molten steel atau baja cair dan dituangkan ke dalam ladle. Baja cair nantinya akan dituangkan ke serangkaian mal atau cetakan. Perjalanan baja cair ke mold akan melalui air yang berfungsi untuk mendinginkan dan berubah menjadi padat. Baja cair yang keluar dari mold akan menuju konveyor yang akan mengubah baja cair menjadi strand steel. Untuk menyesuaikan ukuran, strand steel akan dipotong-potong menggunakan automatic torch hingga menjadi slab steel. Untuk membuat baja dengan grade tertentu juga bisa menggunakan electric arc furnace atau EAF. Jika metode BOF menggunakan kombinasi 70% molten iron dan 30% scrap metal, maka pada electric furnace meleburkan 100% hingga 70% scrap metal dan 30% molten iron. Bedanya, pada proses tersebut digunakan energi listrik sampai berubah menjadi slab steel. Slab steel akan dikirim menuju fasilitas hot strip mill. Di fasilitas ini, slab steel akan dipanaskan kembali pada furnace di suhu 2400 derajat Celcius, kurang lebih 2,5 jam. Setelah dipanaskan, slab steel akan dimasukkan ke dalam serangkaian mesin untuk dikurangi ketebalannya dan membuatnya menjadi lebih panjang. Baja yang tebal tersebut perlahan akan menjadi lembaran baja tipis dengan panjang kisaran 30 meter. Setelah itu, lembaran baja akan dikirim ke mesin coiler dan lembaran baja akan digulung menjadi coil steel. Dengan berbentuk gulungan, baja akan mudah disimpan atau langsung dikirim ke konsumen. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan luar biasa dalam pembuatan baja dari bahan mentah hingga produk akhir. Setiap tahap merupakan perpaduan antara inovasi, ketelitian, dan keahlian. Baja bukan hanya bahan dasar, ia adalah fondasi kemajuan industri dan pembangunan.